Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tahu bahwa akhir-akhir ini kita memang mengalami banyak pekerjaan yang melelahkan, ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu pun dokter, perawat, apoteker, dan semua orang kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan penyakit COVID-19 ini, dalam akhir-akhir ini memang pekerjaan kita sangat banyak. Namun saya yakin bahwa Anda akan tetap bersemangat, tetap menjaga imun dengan melakukan olahraga rutin setiap hari minimal setengah jam, minum air paling tidak 1,5–2 liter, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat meningkatkan stamina yang bergizi tinggi. Saudara-saudara sejauh semua yang berbahagia, memang ini adalah pekerjaan kita. Kita menghadapi suatu perang yang tidak nampak. Musuh kita tidak nampak. Musuh kita adalah jasad ternik yang sangat kecil sekali yang disebut dengan virus COVID-19, atau bisa juga disebut dengan perang biologi. Namun jangan lupakan bahwa di samping perang biologi, musuh kita adalah virus, bahwa ada perang lain yang lebih dahsyat yang mengenai kita semua. Perang apakah itu? Ya, itu adalah perang mental. Bahwa mental dan spiritual kita diuji pada akhir-akhir ini. Sanggupkah kita menangani itu dengan mental yang tangguh, dengan spiritual yang kuat? Kita akan melihat bahwa semua itu ternyata mempunyai peranan yang sangat kuat dalam menjaga ketahanan fisik kita. Akhir-akhir ini banyak sekali memang nakes, ya, tenaga kesehatan yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19. Dan hampir semuanya, bisa dikatakan hampir semuanya para nakes ini mengalami stres emosional, ya, depresi, ya, merasa cemas, merasa panik, denial, masih ada perasaan menolak bahwa betulkah saya ini terkena COVID-19? Denial. Dan yang kedua adalah, kalau saya terkena COVID-19, bagaimana nasib saya? Bisakah saya sembuh dari serangan COVID-19 ini? Maka sejauh semua, yakinlah bahwa mental yang tangguh dan spiritual yang kuat akan dapat menjaga semua hal itu. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam spiritual yang kuat, maka itu semua akan memperkuat daya imun kita dalam menghadapi serangan-serangan virus atau perang biologi ini. Di dalam banyak kasus, ya, pasien-pasien yang saya tangani datang dengan saturasi 80, dengan oksimetri menunjukkan angka 80. Dengan melakukan suatu motivasi semangat hidup, saya kembalikan pada kejiwaannya untuk tenang, untuk punya semangat sehat, ya, punya semangat untuk hidup, dengan dilatih dengan melakukan latihan pernapasan, olah napas, dan dialihkan pikirannya. Jangan pikirkan penyakitnya, pikirkanlah bahwa Anda kuat, Anda punya semangat, Anda masih bisa hidup lebih panjang. Nah, keyakinan ini yang akan membangun imun kita menjadi lebih kuat, sehingga kita mampu mengatasi serangan COVID-19 ini. Sejauh semua yang berbahagia, di sini saya hanya bisa menyampaikan bahwa saya juga termasuk dokter, ya, spesialis paru yang sehari-hari menangani kasus COVID-19. Bahkan saya pernah mengalami serangan COVID 2 kali. Alhamdulillah. Yang paling penting saya tekankan bahwa ketika saya mengalami desaturasi 89, bahwa saya masih diberikan umur panjang oleh Tuhan alam semesta. Keyakinan inilah menjadikan saya eksis sampai sekarang ini. Ya, saya tidak memikirkan penyakitnya. Saya tidak pikirkan bagaimana besok saya hidup atau mati, tapi saya pikirkan saya harus kuat, saya harus semangat, saya bisa mengatasi semua serangan penyakit ini. Sejak semua yang berbahagia, di pundak kita semua bahwa pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab kita. Berikanlah pelayanan terbaik dengan semangat, dengan keimanan yang tangguh, dengan jiwa yang kuat, dan satu hal, jangan merasa lelah dan jangan merasa ini menjadi suatu beban. Kerjakanlah semua itu dengan ikhlas, ibadah, dan dengan senang hati. Dengan mengerjakan suatu pekerjaan dengan senang hati, maka itu akan menjadi ringan. Namun kalau kita bekerja dengan rasa berat, nanti kalau terjadi saya terpapar bagaimana, kalau saya kena bagaimana, pikiran itu yang akan mengganggu pekerjaan kita. Pikiran itu yang akan menyebabkan imun kita menjadi turun. Namun kalau kita bekerja dengan rasa senang, semua saya kerjakan dengan senang,
saya tetap memakai APD dengan betul, dan saya harus olahraga minimal setengah jam tiap hari, minum yang kuat, jiwa yang tenang, exercise, bikin hati gembira, maka insya Allah kita semua akan dapat melewati perang ini dengan kuat, dengan tangguh dan semangat. Demikian saudara-saudara, selamat berjuang. Yakinlah bahwa perjuangan Anda tidak sia-sia. Anda sehat, rakyat kuat, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.